Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awal Rizki kali ini membacakan berita terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam siaran pers APBN kita untuk topik anggaran MBG. Nah, judulnya Purbaya optimistis anggaran MBG terserap 100% di akhir 2025. Diberitakan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 19 Desember jam 7 pagi. Ini ada gambar ilustrasi pelaksanaan program MBG di salah satu SD. Nah, beritanya begini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis akan menyerap penuh anggaran 2025. Dirinya menjelaskan, kendati terdapat libur sekolah mulai 22 Desember 2025, perhitungan anggaran hingga dapat disalurkan 70 triliun. Maka dari itu dana MBG tidak dapat dialihkan untuk penanganan bencana di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi ini ada 2 informasi ya. Yang pertama, Purbaya mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk MBG di tahun 2025 ini akan terserap ya hampir sepenuhnya. Kalau di sini 70 triliun, yang dianggarkan kan 71. Informasi yang kedua, Pak Purbaya mengatakan jadi dari MBG nggak bisa dipindahkan ke penanganan bencana. Nah, jadi kira-kira ini untuk menjawab berbagai pendapat netizen ya, masyarakat kan biasa kan di medsos bisa kita lihat. Nah, dikutip langsung nih pernyataan Purbaya. Udah dihitung sampai tanggal 20 itu pas sekitar 70-an triliun. Jadi nggak ada yang bisa dipindahkan untuk bencana Sumatera lagi dari MBG, ujar Purbaya kepada media setelah konferensi pers Kamis 18 Desember. Berarti kan konferensi pers berlangsung kurang lebih 2 jam, ini masih ada doorstop ya, kelihatannya di situ ini pernyataan ini. Seperti yang diketahui, nah ini kalau ini informasi dari CNBC, anggaran makan bergizi gratis telah dicairkan sebesar 52,9 triliun hingga 15 Desember 2025. Ini informasi didapat dari ketika paparan konferensi pers itu ada slide yang menyatakan 15 Desember 52,9. Sementara kan alokasinya 71. Jadi wajar nih wartawan bertanya karena nilai itu kan hanya 74,6% dari pagu yang disediakan APBN. Padahal kan tinggal setengah bulan. Nah, ternyata Purbaya menjelaskan. Purbaya menegaskan penyaluran dapat terpenuhi pasalnya terdapat berbagai kewajiban yang belum dibayarkan dan berbagai hal administrasi lainnya. Jadi meskipun hanya tinggal 2 minggu, bahkan kalau hari kerja kan tidak sampai itu, tapi sebetulnya tagihan-tagihan itu sudah ada nih, tinggal eksekusi. Kurang lebih begitu ya. Ada yang belum dibayar segala macam, udah kita hitung segitu kira-kira. Ada klaim dari MBG juga seperti itu ujarnya. Dari MBG ini maksudnya dari BGN ini ya. Saya ingin sedikit komentari. Nah ini maaf ada paparan di layar yang di screenshot di capture oleh jurnalis. Ini pada saat jumpa persnya, pada saat siaran pers APBN kita. Jadi rilis APBN kita tuh tiap bulan ya, kecuali pada saat diliburkan. Nah, kemarin berlangsung tanggal 18 Desember untuk kondisi sampai dengan akhir akhir November untuk hampir seluruh item postur nomenklatur APBN. Tapi khusus untuk makan bergizi gratis itu tayangannya justru sudah menyebut sampai tanggal 15 ini sampai dengan 30 November. Lalu ada realisasi sampai dengan 15 Desember. Jadi kan tinggal 2 minggu. Wajar dong kalau wartawan bertanya ya, jurnalis ketika di doorstop, di bubar acara, itu kan baru 52,9. Padahal kan teralokasi 71. Waktunya kan tinggal 2 minggu tuh, hari kerja malah nggak sampai. Nah, kenapa nggak dialihkan saja ke
ke bencana gitu ya, meskipun tentu teknis APBN-nya nggak bisa asal alihkan ya, tapi secara duit maksudnya. Nah tadi dijawab oleh Pak Purbaya bahwa ini nanti akan tetap mencapai hampir 71 itu, karena ada hal-hal yang belum dieksekusi saja, belum direalisasi, tapi tagihan dan sebagainya sudah masuk. Itu kira-kira ya. Nah, saya ingin mengomentari juga dalam hal alokasi kepada MBG ini memang dinamikanya luar biasa ya. Saya sekedar merefresh. Pada awalnya ketika penyusunan APBN berarti diputuskan di akhir tahun lalu, bahkan diputuskan pada saat masih Jokowi. Nah, untuk BGN berarti itu kan sebetulnya slot yang sudah disediakan oleh pemerintahan Jokowi karena untuk melaksanakan makan bergizi gratis. Dalam hal ini anggarannya ditaruh di Badan Gizi Nasional sejumlah 71 triliun. Nah, ketika mulai berjalan dari Januari 2025, berjalan kurang lebih 2 bulan, 3 bulan, di Maret itu sudah ada perhitungan tentu di BGN setelah berjalan 2 bulan ini nanti tidak cukup 71. Diajukanlah pada waktu pada Ibu Sri Mulyani ya, tapi kita dapat ini dari berita tentu saja, dan berita tersebut bersumber dari pejabat BGN sendiri, dari kepala BGN. Mereka mengajukan tambahan 100 triliun, berarti 171. Di berita juga pada dasarnya Sri Mulyani waktu itu menyetujui, ya udah itu ditambahi, karena itu ada aspek alokasi efisiensi yang 306 triliun, mengurangi banyak kementerian lembaga maupun transfer ke daerah, itu 100-nya rencananya dialokasikan ke BGN, 100 tambahan ya. Nah, dan ke beberapa KL lain yang ditambahi. Bahkan nanti dalam pembicaraan anggaran MBG itu tidak hanya ada di BGN, ada di beberapa kementerian lembaga untuk menunjang BGN ya. Nah, jadi sudah beredar tuh sampai pertengahan tahun hampir Maret, April, Mei itu tambah 100 triliun nih si BGN. Nah, pada waktu laporan semesteran realisasi 6 bulan, karena itu kewajiban dari pemerintah menyampaikan ke DPR 6 bulan yang sudah berjalan begini loh. Nah, 6 bulan berikutnya kami perkirakan begini. Nah, totalnya disebut outlook. Nah, ini juga yang membuat kanal ini selalu mengingatkan kepada pemerintah, sekarang realisasi itu diukurnya dari outlook. Padahal outlook itu sendiri adalah perakiraan realisasi. Jadi menarik ya, dalam beberapa APBN kita ini jadi kesannya tricky. Di masa-masa lalu yang namanya realisasi ya dikaitkan dengan APBN-nya. Kecuali APBN-nya dirubah, dikaitkan dengan APBN perubahan. Tapi belakangan ini penjelasan pemerintah selalu dari LAPSEM, dari laporan semesteran itu. Ini sebetulnya tricky ya. Mengapa tricky? Ya karena kan berarti setengah tahun dirubah perkiraan dari perkiraan. Itu kan tidak memberikan informasi yang sebetulnya informatif kepada masyarakat, dan media ngutip saja. Itu. Nah, tetapi dalam hal makan bergizi gratis ini seperti di tayang ini, presentasinya dari APBN. Nah, jadi ini kan sesuatu yang tidak konsisten dalam paparan itu. Tidak hanya makan bergizi ya, tapi terutama makan bergizi gratis. Yang lain diukur dari outlook. Saya ulangi ya, outlook itu adalah laporan semesteran yang melaporkan 6 bulan pelaksanaan dan 6 bulan perakiraan pemerintah, dijumlahkan menjadi namanya outlook atau LAPSEM, biasanya outlook LAPSEM, outlook laporan semesteran. Lihat saja di paparan kemarin ya dari APBN kita. Nah, tetapi makan bergizi gratis bukan dari LAPSEM-nya. LAPSEM-nya gimana? LAPSEM-nya berubah sebenarnya. Tadi saya ceritakan. Semula mau ditambah 100. Setelah berjalan 6 bulan dihitung ulang, nggak bisa ngabisin 100. Tambahan ya. Maka kira-kira perhitungannya menghabiskan 111. Silakan cek di dokumen laporan semester itu, laporan resmi ya. Laporan kepada DPR. Berarti kan 71 ditambah kurang lebih 30. Jadi 111 triliun dialokasikan ke BGN ini. Nah, di masa Purbaya sempat, wah ini BGN kok perkembangannya segini. Didatangilah BGN ini, bisa ngabisin nggak? Ternyata setelah berunding bisa. Waktu itu silakan dicek lagi 2 bulanan yang lalu ketika Purbaya mendatangi BGN.
lalu ada berita kanal ini juga bacakan, ya nanti bisa 100 triliun. Oh nggak masalah kalau gitu. Ternyata sekarang kembali lagi ke 71 triliun. Tentu ini menguntungkan dari sisi defisit, ya belanjanya nggak jadi besar, tetapi saya ingin mengingatkan ini menunjukkan program MBG dan perencanaan APBN sendiri terlalu banyak memiliki unsur ketidakpastian yang signifikan. Sebuah perencanaan anggaran itu pasti artinya terindikasi tidak baik. Tentu tidak bisa presisi penuh, tetapi kalau hal-hal yang begini signifikansinya luar biasa mencerminkan pengelolaan fiskalnya juga makin agak tidak bagus ya. Dan dalam hal MBG juga makin membuktikan ini desainnya bagaimana. Dilaksanakan sebentar kurang dana minta tambah, setelah dijalanin lagi wah ini kebanyakan tambahannya, maka ada informasi dikembalikan, nggak ada yang dikembalikannya, alokasinya yang dikembalikan. Nanti kamu ditambah sekian, 30 dikembalikan gitu loh, belum sempat ditambah. Dan ini makin sampai 15 Desember malah ternyata baru 52,9 triliun. Betul, ini malah jadi bagus buat defisit ya, tidak sebesar yang seharusnya. Tetapi cerita ini, informasi ini menunjukkan pemerintah dalam beberapa program strategisnya tidak didasari oleh desain yang cukup bagus dan dalam pelaksanaannya juga kayak tanda petik kalang kabut. Mudah-mudahan tahun 2000 dan ingat 2026 dialokasikan itu mencapai 335 khusus BGN itu sekitar 280 triliun. Bayangkan ya, apakah ini akan berulang kembali cerita yang sudah berjalan ini. Mudah-mudahan kebijakan fiskal di depan dan program-program pemerintah memperhatikan beberapa kesalahan atau ketidakbagusan, ketidaktepatan yang berjalan di tahun 2025 ini.